dan aku akan memberitahumu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Tentu saja, kali ini kau pasti harus kembali ke alam roh. Master Istana Zisha juga mengangkat sudut bibirnya yang merah terang dan berkata dengan lembut. Apakah kau sudah selesai bicara? Jika sudah, mari kita mulai. Aku tidak suka membuang waktu berbicara dengan orang gila. Raja Langit Mata Iblis melirik ke arah kota dan mengangkat alisnya, lalu berkata, kau mau berkelahi denganku di sini? Cek-cek, bukankah ini cara yang sama yang kugunakan untuk menghadapi cabang Songhai? Ah, cara ini benar-benar tidak membutuhkan keahlian apapun. Mudah bagiku untuk melakukan hal pertama dan orang lain untuk melakukan yang ke-15. Pada saat itu, mata iblis tiba-tiba menyala dengan cahaya merah, bibirnya perlahan retak, senyumnya perlahan berubah bentuk, dan wajah tampannya dipenuhi dengan semangat bertarung dan keganasan. Coba tebak berapa banyak gerakan yang kubutuhkan untuk membunuhmu, dan apakah itu akan memengaruhi penduduk kota? Bang, semburan garis-garis merah muncul di belakang Master Istana Zisha. Untaian yang tak terhitung jumlahnya menyerupai tentakel, perlahan menari di udara. Tawanya yang lembut dan merdu seperti lonceng bergema di malam hari. Sebuah kota, apa kau yakin ini kota? Bukalah ketiga matamu dan lihatlah dengan saksama. Oh, aku lupa. Matamu tidak bisa melihat menembus ilusi yang diciptakan oleh nihilis. Ekspresi Raja Langit Mata Iblis membeku, dan sudut-sudut mulutnya perlahan menutup. Master Istana Zisha melanjutkan, mata iblis. Mangsa yang selama ini kau incar hanyalah boneka yang kubuat. Boneka berwujud daging dan darah. Para pelacak yang kau kirim juga kubunuh. Jadi tebak kenapa aku tidak menghapus jejakmu. Mengapa aku masih mengobrol omong kosong denganmu sekarang? Bukannya langsung lari saja. Semangat bertarung dan keganasan di wajah Raja Langit Mata Iblis membeku sepenuhnya. Hahaha, Master Istana Zisha tertawa terbahak-bahak hingga membungkuk. Kau akhirnya bertemu lawan yang sepadan. Mata mistik. Setelah aku menjentikkan jariku, kematianmu sudah dekat. Dia mengangkat lengannya yang seputih salju dan menjentikkan jarinya. Raja Langit Mata Iblis merasakan sentakan di hatinya. Matanya sesaat berkaca-kaca, diliputi perasaan pesimisme, keputusasaan, dan frustrasi. Musisi papan atas seringkali hanya membutuhkan teknik hipnosis yang paling sederhana. Berdasarkan situasi sebenarnya, sebuah kalimat sederhana dapat secara halus menghipnotis musuh dan memengaruhi target. Selain itu, jentikan jari adalah sinyal untuk memulai perang. Saat Master Istana Zisha menjentikan jarinya, aliran api terang melesat dari cakrawala, membawa panas yang mengerikan, dan menghantam Raja Langit Mata Iblis di atap. Para tetua dari geng api merah adalah yang pertama tiba. Ledakan dahsyat itu menghantam Raja Langit Mata Iblis dengan raungan yang memekakkan telinga, menyebabkan bangunan-bangunan di bawahnya runtuh lapis demi lapis. Ilusi itu hancur tiba-tiba, dan Raja Langit Mata Iblis mendapati dirinya tidak berdiri di atas bangunan bata merah berlantai 3, melainkan di atas pohon yang tinggi. Pohon itu langsung berubah menjadi arang akibat benturan tersebut. Sebuah kawah dalam terbentuk di tempat itu, dan di dalam kawah tersebut terdapat Raja Langit Mata Iblis dan seorang lelaki tua dengan perawakan tinggi dan berotot serta rambut merah lebat. Dengan mata seperti harimau, wajah persegi, dan alis seperti pedang, ia memancarkan aura yang garang dan mengesankan, layaknya seorang jenderal tua yang menyerbu medan perang di zaman kuno. Pria tua berambut merah itu berlutut di dada Raja Langit Mata Iblis, memegang tombak api yang terkondensasi di tangannya. Ujungnya diarahkan ke mata vertikal di dahi Mata Iblis, dalam posisi menusuk. Raja Langit Mata Iblis memiliki bekas luka bakar yang mengerikan di dadanya. Dagingnya hancur dan berdarah. Dia mencengkeram ujung tombak dengan kedua tangan. Tetapi sekeras apapun lelaki tua berambut merah itu mengerahkan tenaganya, dia tidak bisa menembus bahkan 1 inci pun. Di bawah mereka, tanah telah meleleh menjadi lava yang sangat terang. Di antara para pencuri api yang pernah kutemui, kau masih agak kurang. Mata vertikal Raja Langit Mata Iblis di dahinya berputar, memancarkan seberkas cahaya merah keemasan. Kilatan kegilaan terpancar di mata lelaki tua berambut merah itu. Di bawah kulitnya, otot-otot menggembung dan berkontraksi, seolah-olah cacing-cacing kecil yang tak terhitung jumlahnya menggeliat. Ini adalah fenomena di mana energi tubuh terblokir atau terganggu. Bahkan Master Api Alam Dominator pun tidak dapat menahan tatapan Raja Langit Mata Iblis dan akan terpengaruh sampai batas tertentu. Raja Langit Mata Iblis tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menghancurkan tombak api, dan menempatkan kedua telapak tangannya di dada lelaki tua berambut merah itu. Tegakkan kepala, raungan naga yang jernih dan merdu bergema di seluruh langit dan bumi, mengusir kejahatan dan hayalan. Pria tua berambut merah itu tiba-tiba terbangun, tubuhnya seketika hancur menjadi ribuan aliran api, sehingga menghindari serangan Raja Langit Mata Iblis. Api-api itu kemudian menyatu di kejauhan, mengeras menjadi wujud pria tua itu. Ekspresinya masih agak histeris, tetapi kekuatan di dalam dirinya ditenangkan oleh raungan naga itu.
Raja Langit Mata Iblis melompat berdiri, berubah menjadi bayangan hitam saat dia bergegas menuju gerbang kebun binatang, bertekad untuk melarikan diri. Begitu dia bergegas keluar, gelombang benang merah menyapu tanah, menjeratnya sepenuhnya. Di ujung lain benang merah itu terdapat seorang wanita yang sangat cantik. Raja Langit Mata Iblis sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat lengannya, menyentuh ribuan benang merah, membuat dua lingkaran, lalu menariknya dengan keras. Runtuh, benang merah itu langsung putus. Master Istana Zisha dengan cepat membentuk segel tangan, memberikan kehidupan kedua pada benang merah yang putus itu, mengembalikannya ke keadaan semula, dan sekali lagi melilit Raja Langit Mata Iblis. Namun Raja Langit Mata Iblis telah lolos dari area yang diliputi garis merah, dan gerbang kebun binatang sudah terlihat. Wah, angin melolong dengan sedih, dan badai menerjang kebun binatang, menerbangkan pasir dan batu serta mematahkan pepohonan di sekitarnya. Orang kedua yang tiba adalah Tetua Luo Shen dari Istana Dewa Air. Ia mengenakan gaun panjang hitam bertingkat dengan rumbai-rumbai, jaket kulit wanita berwarna hitam, rambutnya terurai, dan wajahnya tertutup kerudung hitam tipis. Dia menunggangi angin kencang menuju kebun binatang. Batuk-batuk, batuk-batuk. Raja Langit Mata Iblis, yang hendak keluar dari kebun binatang, tiba-tiba merasakan gatal di tenggorokannya, tubuhnya melemah, dan wajahnya memburuk dengan cepat. Dia sakit, angin kencang itu membawa kuman yang cukup kuat untuk membunuh bahkan seorang suci. Dan meskipun tidak dapat membunuh Raja Langit Mata Iblis, angin itu sempat memengaruhi kondisinya. Tetua Luo Shen memanfaatkan kesempatan itu, tubuhnya hancur menjadi gelombang yang menutupi langit dan bumi. Gelombang nyata. Memercikkan, air itu bergelombang dan mendorong mata iblis, menelannya hingga tenggelam. Pada saat yang sama, sebuah lengkungan cahaya terang muncul di luar kebun binatang. Ketika menyala, cahaya itu masih berada di luar kebun binatang, tetapi pada saat lengkungannya menghilang, cahaya itu telah tiba dalam sekejap, mencapai Raja Langit Mata Iblis. Engah, busur cahaya membelah ombak, mengenai dada iblis dan menyebabkan sejumlah besar darah berhamburan keluar. Raja Langit Mata Iblis terhuyung mundur. Di luar kebun binatang, seorang pria parubaya dengan wajah tampan dan mengenakan baju zirah bersisik ikan, memegang pedang perunggu kuno, melangkah masuk ke dalam kebun binatang dengan langkah mantap. Kemudian, seekor teddy berambut keriting berlari masuk ke kebun binatang, mengangkat cakarnya, dan menamparkan dengan keras. Tutup rapat, begitu dia selesai berbicara, tirai cahaya hijau terang tiba-tiba muncul, menyelimuti seluruh kebun binatang. Ombak-ombak itu menari dan berputar, akhirnya menyatu di kejauhan menjadi seorang wanita berbaju hitam dan pakaian hitam, mengenakan topeng kotak-kotak halus, berdiri di sebelah kiri Raja Langit Mata Iblis. Master Istana Zisha tiba di atas angin dan berdiri di sebelah kanan Mata Iblis. Di belakangnya, sebuah pilar api turun, dan lelaki tua berambut merah itu muncul di dalamnya. Di kejauhan, sesosok samar berwarna kekuningan muncul dari tanah. Tubuhnya terbuat dari batu, tanpa rambut atau fitur wajah, dan memancarkan aura yang berat dan kuat. Mata iblis mengamati kerumunan, seringai tersungging di bibirnya. Menarik, larut malam. Pendingin ruangan meniupkan udara sejuk, tirai bergoyang sedikit, dan Zhang Yuanxing berbaring di tempat tidur, terlalu gembira untuk tertidur. Jika ini masih belum bisa menyelesaikan masalah Raja Langit Mata Iblis, maka aku tidak punya pilihan selain mengemasi barang-barangku, meninggalkan kampung halamanku, dan melamar pekerjaan di Provinsi Jiangnan. Adapun bagaimana menjelaskannya kepada nenekku dan yang lainnya, yah, kepada siapa aku harus menjelaskannya? Dalam menghadapi hidup dan mati, segala sesuatu yang lain menjadi tidak berarti. Zhang Yuanxing tersadar dari lamunannya, seolah merasakan sesuatu, dan menatap ke arah pintu kamar tidur. Roh bayi yang bulat, dengan bra biru di kepalanya, dengan gembira merangkak masuk. Setelah berhari-hari lamanya, akhirnya dia mencuri bra yang lain. Bra itu seperti penutup mata besar, menutupi kepala Little Silly yang berambut tipis, dengan tali-talinya menjuntai di kedua sisi pipinya. Penampilan ini lucu sekaligus unik. Aba-aba, bayi roh dengan cepat naik ke tempat tidur dan mempersembahkan pakaian dalam itu seperti harta yang berharga. Kau benar-benar belum melupakan niat awalmu. Bukankah mencuri dompet pamanmu itu hal yang baik? Zhang Yuanxing diam-diam menutupi wajahnya, dengan santai melemparkan pakaian dalam itu ke bantal, dan terus menunggu kabar. Setelah menghadirkan bayi itu, infant spirit berguling dari tempat tidur dengan tujuan yang jelas dan merangkak menuju konsol game. Ia berbaring di depan pengontrol game, mengangkat jari telunjuknya yang pendek, dengan hati-hati menekan sebuah tombol, dan segera menatap layar dengan penuh harap. Layar benar-benar hitam, tanpa tampilan apapun. Ini bukan yang diharapkan. Si kecil Silly dengan cemas merangkak mengelilingi konsol game beberapa kali, lalu dengan marah menjatuhkannya dengan bunyi gedebuk. Terkejut, dia cepat-cepat menatap pemiliknya di tempat tidur, melihat bahwa ia tetap tidak terpengaruh.
Wajah kecil roh bayi menunjukkan ekspresi lega. Saat Zhang Yuanxing naik ke level 3, kecerdasan pelayan roh meningkat secara signifikan, menghasilkan pertumbuhan yang pesat. Namun, tubuhnya tidak akan tumbuh. Jika mati saat masih bayi, ia akan tetap menjadi bayi selamanya. Karena sangat bosan, Zhang Yuanxing mengambil pakaian dalam itu, mendekatkannya ke hidungnya, dan mengendusnya perlahan. Dia mencium aroma samar yang menyenangkan, serta aroma sabun mandi. Tidak diragukan lagi bahwa Little Silly ditemukan di dalam keranjang bambu di kamar mandi. Sejak kejadian terakhir di mana pakaian dalam saya dicuri, saya menjadi ekstra hati-hati untuk mencegah siapapun mencuri pakaian dalam saya, dan saya selalu mencucinya setelah mandi. Dia hanya bertahan beberapa hari. Jiang Yuer benar-benar tidak bisa diandalkan. Dia malas lagi. Zhang Yuanxing berencana untuk mengembalikan pakaian dalam itu secara diam-diam nanti. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan terlintas di benaknya. Si kecil konyol tampaknya memiliki kesukaan yang tidak biasa terhadap pakaian dalam bekas. Jiang Yuer tidak bersih malam ini, jadi dia langsung mencurinya. Si kecil konyol tidak mau menyentuh pakaian dalam bersih di dalam lemari. Bayi yang polos dan tidak berpengzisi tentu tidak akan memiliki pikiran mesum, yang sangat aneh. Di mana letak kesalahannya? Jika itu karena pengaruh pemilik, saya tetap tidak menyukai hal semacam ini. Tepat saat itu, nada dering yang agak mengganggu bergema di kamar tidur yang sunyi dan gelap, menginterupsi pikiran Zhang Yuanxing. Layar menampilkan nama penelepon, Fu Qingyang. Jantungnya berdebar kencang. Dia langsung duduk tegak dan dengan penuh semangat menjawab panggilan itu. Centurion, apakah sudah ada hasilnya? Suara Fu Qingyang yang jernih dan tenang terdengar dari pengeras suara. Para tetua telah menangkap mata kejahatan dan memenjarakannya di kebun binatang. Mendengar jawaban itu, Zhang Yuanxing menghela napas lega. Aku langsung merasa rileks. Semua kekhawatiranku lenyap, dan dunia tampak begitu indah. Kemudian, dia menyadari ada masalah dalam pesan Fu Qingyang. Menangkap, mengapa tidak membunuh mereka saja? Jika Anda bisa menangkap mereka, Anda pasti bisa membunuh mereka. Menangkap penguasa hidup-hidup jauh lebih sulit daripada membunuh mereka. Fu Qingyang menjelaskan, mata iblis adalah raja dari uskup perang. Dia tidak dapat dibunuh. Membunuhnya sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke pegunungan. Apa maksudmu? Zhang Yuanxing tidak mengerti. Mungkin karena Zhang Yuanxing bergabung dengan Garda Harimau Putih, Fu Qingyang menjadi sangat terbuka dan terus terang dalam banyak hal. Tetua anjing mengatakan bahwa itu terkait dengan benda jenis aturan keluarga Chu. Raja Uskup Perang memiliki satu kesempatan untuk dibangkitkan, dan lokasi kebangkitannya adalah lokasi benda itu. Benda berjenis kekuasaan keluarga Chu. Benda berjenis kekuasaan yang diambil oleh Uskup Perang kala itu. Zhang Yuanxing menyeringai dan berkata, sayang sekali, untungnya, hanya ada satu kesempatan untuk dibangkitkan. Tunggu, Centurion. Bagaimana jika Raja Langit Mata Iblis memasuki alam roh saat di penjara? Fu Qingyang berkata dengan tenang, kalau begitu, wajar jika mereka akan mati di alam roh dan dibangkitkan kembali di utara. Zhang Yuanxing mengumpat dalam hati, lalu mendengar Fu Qingyang berkata, misi ke alam roh sang penguasa memiliki siklus yang panjang, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini dalam jangka pendek. Selain itu, orang tersebut berada di tangan kita, dan ada banyak cara untuk menghadapinya. Seperti mengambil daging dan darahnya untuk digunakan di masa depan. Bagus, bagus. Kita akan mengutuknya sampai mati ketika mata iblis bangkit kembali. Zhang Yuanxing menghela napas lega lalu bertanya, apakah para tetua terluka? Awalnya dia ingin bertanya. Tidak ada yang meninggal, kan? Tetua Istana Dewa Air, Tetua Geng Api Merah, dan Kepala Istana Zixia mengalami luka serius. Sementara 3 tetua lainnya mengalami luka ringan, kata Fu Qingyang. Desis, Zhang Yuanxing tersentak dalam hati. Dimenai melawan 6 lawan seorang diri, melukai 3 di antaranya dengan parah. Ini terjadi tanpa adanya makhluk hidup yang memberinya kemarahan. Di antara keempat Raja Uskup Perang, mata iblis tampaknya berada di peringkat terakhir. Seberapa menakutkankah 3 raja lainnya? Profesi jahat benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai profesi tingkat atas. Untungnya jumlah anggotanya lebih sedikit daripada profesi taat hukum. Istirahatlah dan fokuslah pada persiapan turnamen arena. Saya menantikan penampilanmu. Fu Qingyang menutup telepon. Turnamen arena tinggal kurang dari seminggu lagi. Kuharap si kecil bulat bisa memburu iblis mempesona untukku sebelum turnamen arena dimulai. Zhang Yuanxing teringat si kecil bodoh. Dengan puas menyelimuti dirinya dengan selimut ber-AC, dan tertidur. Kebun binatang. Seekor singa putih, dengan langkah anggun dan megah, memiringkan kepalanya dan mengamati manusia-manusia di balik jeruji besi. Di dalam pagar terdapat sel penjara. Di dalamnya tumbuh pohon kamper dengan batang yang berkerut dan dedaunan yang rimbun, dengan sulur-sulur setebal lengan yang menjuntai ke bawah. Sulur-sulur tanaman itu mengikat seorang pemuda dengan ikat kepala yang melilit dahinya. Setengah dari tubuh pemuda itu menyatu,
Dengan pohon, hanya dada dan kepalanya yang terlihat. Teddy berambut keriting duduk berjongkok di depan pohon. Matanya yang bulat tampak serius, dan berkata dengan suara berat. Di manakah markas besar uskup perang? Mengenakan ikat kepala olahraga, Raja Langit Mata Iblis menatap kosong, tidak terpengaruh oleh pertanyaan tetua anjing. Setelah sekian lama, Raja Langit Mata Iblis tersadar. Sang raja tampak lesu dan lemah, tetapi senyumnya tetap tak berubah. Ia berkata, aku beritahu kalian, ini markas uskup perang. Apakah aliansi 5 elemen berani pergi ke sana? Agak tidak nyaman. Perasaan tidak bebas ini mengerikan. Jika ketakutan terjebak di sini, dia mungkin akan bunuh diri di tempat. Dia selalu berteriak-teriak menginginkan kebebasan. Bunuh diri sepertinya mustahil. Tetua anjing berkata dengan tenang, sombong. Apa kau pikir Sura bisa melawan 5 pemimpin aliansi sendirian? Jika pemimpin aliansi 5 elemenmu mampu membunuh Sura, dia pasti sudah melakukannya. Tapi, kata Raja Langit Mata Iblis dengan santai. Tidak masalah apa yang terjadi. Siapa peduli? Si bajingan tua Sura itu toh tidak akan membantuku membersihkan dunia. Aku bisa memberitahumu di mana markas uskup perang berada. Tetapi kau harus melakukan satu hal untukku. Tetua anjing mengangguk sedikit. Ada apa? Aku punya daftar semua tokoh penting dalam kasus menara burung pipit perunggu. Kau harus membunuh mereka semua untukku. Aku tidak akan merasa tenang sampai ini selesai. Mustahil, kata tetua anjing dengan suara berat. Mereka punya hukum untuk menghukum mereka. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Raja Langit Mata Iblis mencoba mengangkat bahu, tetapi menyadari dia tidak bisa. Dok Elder tidak membahas lebih lanjut masalah markas besar uskup perang dan terus bertanya, mengapa uskup perang menghancurkan keluarga Chu saat itu? Jangan bilang itu karena item jenis aturan. Aku sudah menyelidiki detail kasusnya saat itu. Uskup perang mengerahkan setidaknya 2 Raja Langit, 4 pelindung, dan puluhan pengikut. Keluarga Chu saja tidak sepadan dengan semua keributan ini. Aturan itu sudah ada di keluarga Chu selama beberapa dekade. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda pasti sudah melakukannya sejak lama. Raja Langit Mata Iblis yang melemah itu tersenyum dan berkata, aku punya daftar lain di sini. Daftar kolusi antara pemerintah dan dunia bawah di kota Gotham. Aku datang ke kota ini dengan tergesa-gesa, berpikir bahwa aku akan berurusan dengan Master Istana Zisha dan kemudian membersihkan daftar itu. Sekarang aku tidak bisa kembali. Kau bantu aku menghadapi mereka. Tetua anjing itu sama sekali mengabaikannya. Raja Langit Mata Iblis berpikir sejenak, lalu berkata, mari kita ubah syaratnya. Kau bawa Yang Mulia Surgawi Purba untuk menemuiku, dan aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Mustahil, Dok Elder menolak mentah-mentah. Jangan terburu-buru menolak, biarkan aku memberitahumu sesuatu dulu. Lalu kau bisa mempertimbangkannya, kata Raja Langit Mata Iblis. Sebelum keluarga Chu dimusnahkan, Dark Knight Rose tidak memiliki pemimpin. Sebelum keluarga Chu dimusnahkan, Dark Knight Rose tidak seperti pemimpin tetua anjing, tidak membiarkan matanya berbinar dengan cahaya yang tidak biasa. Napasnya sedikit terakselerates saat dia mendesak untuk mendapatkan jawaban. Apa artinya? Raja Langit Mata Iblis tertawa. Bawalah Yang Mulia Surgawi Purba untuk menemuiku. Dok Elder menarik napas dalam-dalam, melembutkan nada suaranya, dan berkata, aku akan mempertimbangkannya. Ketuk-ketuk, di pagi buta, terdengar ketukan di tempat tidur di kamar tidur, diikuti oleh suara manis bibiku. Dasar babi bau, bangun dan sarapanlah. Pergi, Zhang Yuanxing, yang enggan meninggalkan kenyamanan tempat tidurnya dan menikmati tidur malasnya, berbalik dan mengabaikannya. Aku masuk, bibi memutar kenop pintu, masuk ke kamar, dan berteriak, matahari sudah tinggi di langit, kenapa kamu belum bangun juga? Zhang Yuanxing, meringkuk di bawah selimut, berkata dengan kesal, aku agak lelah semalam dan tidak tidur nyenyak, biarkan aku tidur sedikit lebih lama. Setelah beberapa hari diliputi kecemasan, akhirnya ia berhasil mengatasi kekhawatiran terbesarnya dan bersiap untuk tidur lebih lama, membiarkan tubuh dan pikirannya rileks. Ia belum selesai berbicara ketika mendengar suara lembut Jiang Yuer. Jadi, kamu melakukan sesuatu yang nakal dengan pakaian dalamku lagi semalam, kan? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Zhang Yuanxing, yang terbungkus selimut, tetap tak bergerak. Begitu pula Jiang Yuer, yang berdiri di kepala tempat tidur. Waktu seolah berhenti, Zhang Yuanxing tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan menjelaskan, tidak, saya sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun dengan pakaian dalam Anda. Cium sendiri jika Anda tidak percaya. Saat berbicara, dia tiba-tiba menundukkan kepala, menghela napas, dan menggaruk kepalanya, sambil berkata, oke, aku salah. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa menjelaskan kepada bibinya bahwa pakaian dalam itu dicuri oleh seorang bayi, dan ia tidak punya pilihan selain menanggung kesalahan tersebut. Jiang Yue meliriknya beberapa kali dengan ekspresi rumit,
lalu menghela napas kecewa. Sebaiknya kau punya pacar, kau sudah berubah jadi orang mesum. Apa yang kukatakan terakhir kali? Kalau kau mencuri celana dalamku lagi, aku akan mengadu pada nenekmu. Zhang Yuanxing membungkuk dalam-dalam dan berkata, Bibi, saya salah. Silakan sampaikan semua permintaan Anda, dan mohon ampunilah saya. Sang bibi tersenyum dan menepuk kepala keponakannya, lalu bertanya, berapa banyak uang yang sudah kamu tabung? Kurang lebih 50 atau 60 ribu. Bukankah tadi kamu bilang kamu menghasilkan 5 juta tahun ini? Itu cuma pamer, Bu. Cucu ibu mencuri barang-barangku. Wah, 6 atau 7 juta. Saya bersedia memberi Anda 50 ribu sebagai tanda rasa hormat saya. Bagus. Zhang Yuanxing berjalan ke ruang tamu dengan sandal rumahnya, di mana keluarga berlima sedang menikmati sarapan di sekitar meja makan. Sepupuku, Chen Yuanjun, memakan bakpao dagingnya dalam diam. Alisnya berkerut, tampak termenung. Zhang Yuanxing mengambil sebatang adonan goreng dan memasukkannya ke mulutnya, lalu duduk di sebelah Jiang Yuer. Di depannya ada semangkuk bubur putih yang telah disiapkan neneknya. Beri aku beberapa telur bebek asin. Dia menyenggol bahu bibinya dengan sikunya. Ini, Jiang Yuer menyerahkan telur bebek itu. Zhang Yuanxing mengambilnya, melihatnya dengan saksama, dan berkata dengan marah. Dasar nakal, kau sudah mengeluarkan seluruh kuning telurnya. Bagaimana telur bebek asin ini masih bisa dimakan? Sambil berbicara, dia meraih seluruh kuning telur di dalam bubur Jiang Yuer. Bibi saya cerdas dan dengan cekatan menelan kuning telur dalam sekali teguk, sambil menggembungkan pipinya yang bulat saat menatapnya dengan penuh kemenangan. Zhang Yuanxing sangat marah dan menamparkan pipi Jiang Yuer dengan kedua tangannya, menyebabkan kuning telur meledak keluar dari mulut kecilnya yang merah muda. Jiang Yuer berteriak, Bu, dia menindas saya. Tolong pukul dia untuk saya. Kakek membanting sumpitnya dan berkata dengan tegas, berhenti makan. Kalian bertingkah seperti orang tua dan anak-anak. Cuma main-main seharian. Sekumpulan orang tak berguna. Zhang Yuanxing dan Jiang Yuer terkejut, lalu diam-diam mundur dan menundukkan kepala untuk makan. Kakek kehilangan nafsu makan, bangkit dari meja, dan pergi berjalan-jalan. Setelah pintu keamanan tertutup, Zhang Yuanxing langsung menatap neneknya. Ada apa? Apakah kakek juga mengalami menopause? Nenek menamparkan kepala cucunya. Sepupu Chen Yuanjun mengunyah bakpao daging. Nadanya tenang. Bukan apa-apa. Promosi itu gagal. Orang yang dihubungi kakek saya mengatakan bahwa pemerintah kota akan memperketat aturan disiplin. Situasinya sangat tegang, dan tidak mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Tidak ada yang ingin menimbulkan masalah pada saat kritis ini demi sedikit keuntungan, karena takut terjebak dalam baku tembak. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, itu juga karena orang yang saya mintai bantuan belum berada di posisi yang cukup tinggi. Jika saya ingin sesuatunya terlaksana, saya harus memberi mereka hadiah. Jika itu adalah seseorang di posisi yang lebih tinggi yang bersedia mempromosikan saya, itu hanya membutuhkan satu kata. Nada suaranya tenang, dan ekspresinya tetap setenang biasanya, tetapi kerutan di antara alisnya tetap terlihat seperti biasa. Sepupu saya ambisius dan memiliki cita-cita, dan tentu saja dia berharap untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Namun, tidak perlu menunjukkan kekecewaan dan ketidakberdayaannya kepada bibi dan sepupunya, karena itu hanya akan menambah kekhawatiran mereka. Zhang Yuanxing tiba-tiba menyadari, tak heran kakekku sedang bad mood. Seperti kata pamanku, anakku adalah penerus ayahku, dan keponakanku adalah penerusku. Keponakanku pasti akan lebih sukses daripada anakku, karena sifatnya yang keras kepala dan pantang menyerah. Karir kakeknya terbatas. Ia mencapai posisi kepala polisi dan tidak dapat maju lebih jauh selama beberapa dekade. Karena itu, ia menaruh harapan pada cucunya, Chen Yuanjun, dan menganggapnya sebagai penerusnya. Sepupu saya kini telah kehilangan kesempatan emas untuk promosi, kesempatan berikutnya mungkin baru akan datang 5 tahun lagi, atau bahkan lebih lama. Menurut pengalaman kakek saya, jika Anda tidak bisa menjadi sheriff sebelum usia 30 tahun, maka pada dasarnya Anda tidak memiliki peluang untuk menjadi komisaris polisi. Jika Anda tidak bisa menjadi komisaris polisi sebelum usia 40 tahun, maka kemungkinan besar Anda harus pergi ke pemerintah kota. Markas Biro Keamanan Publik sama sekali tidak mungkin. Zhang Yuanxing berpikir sejenak dan berkata, saya kenal teman dari teman yang bekerja di markas besar Biro Keamanan Publik. Haruskah saya mencoba menggunakan koneksi saya? Chen Yuanjun merasa geli sekaligus jengkel. Yuanzi, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan pesta makan malam atau beberapa kata saja. Hubungan antar mahasiswa seringkali tidak didasarkan pada kepentingan bersama. Tidak adanya kepentingan bersama mengimplikasikan hubungan yang dangkal, sehingga mereka tidak mampu menangani masalah-masalah penting tersebut. Nenek mengambil sumpitnya, mengetuk mangkuk keponakannya, dan berkata dengan kesal, makanlah makananmu dan berhentilah mencampuri urusan orang lain.
Kunjungi bibimu saat kamu punya waktu. Suasana hatinya sedang buruk, dan kunjunganmu akan membuatnya ceria. Nenek masih percaya pada kemampuan Yuanzi untuk membujuk orang. Zhang Yuanxing tidak mengatakan apa-apa. Setelah selesai sarapan, dia naik taksi ke Biro Keamanan Publik Distrik Kangyang. Di dekat jendela mobil, dia mengobrol genit dengan Guanya sambil bertukar catatan dengan Little Round. Yang mulia surgawi primal, Bibi Little Round, turnamen arena akan segera dimulai. Dan saya ingin memburu iblis mempesona. Level 3. Yang mulia surgawi primal, apakah kau sudah mendengar? Raja surgawi mata iblis telah dipenjarakan oleh para tetua. Dia akhirnya bisa bepergian dengan bebas sekarang. Saudari Guanya, mari kita makan malam bersama malam ini. Tante penyihir Xiao Yuan, ahli sihir dan pesulap saja tidak cukup. Yang mulia surgawi primal, kamu punya payudara besar. Jadi apapun yang kamu katakan akan diikuti. Malam ini, tim kedua kita akan makan malam bersama. Aku yang traktir. Bagaimana kalau kita memesan kamar malam ini dan belajar beberapa teknik dari satu sama lain? Hehe. Tante ajaib Xiao Yuan, tagar primal celestial venerable menarik kembali sebuah pesan tanda pagar. Yang mulia surgawi primal, maaf, salah pesan. Bibi Little Round, saya sudah bertanya. Dan di antara 3 profesi jahat, iblis penyihir paling cocok untuk membuat mayat yin, ilusionis cocok untuk membuat pelayan roh, dan ahli sihir rata-rata, mampu melakukan keduanya, tetapi tidak luar biasa di bidang tertentu. Tante ajaib Xiao Yuan, kamu sedang mengobrol dengan siapa? Apakah itu seorang wanita yang lebih tua? Yang mulia surgawi primal, tidak, aku hanya bercanda dengan seorang rekan tepuk jidat. Tante penyihir Xiao Yuan, setan penyihir tingkat 3, ya, datanglah ke hotel tanpa jejak dalam 3 hari untuk mengambil mayatmu. Jangan ganggu aku kecuali benar-benar diperlukan, hehe. Tepat ketika Zhang Yuanxing hendak mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan muka, dia tiba-tiba melihat pesan dari Fu Qingyang di grup pengawal harimau putih. Ling Jun, aku meminjam item kelas ksatria. Kamu bisa segera menghubungi Ani. Ling Jun, seperti yang diharapkan darimu, kau sangat efisien. Tapi bagaimana caranya agar Ani mau menandatangani kontrak semacam ini dengan sukarela? Tidak mungkin dia mau menandatangani kontrak denganku. Fu Qingyang, aku sudah mempertimbangkannya. Jadi aku memilih alat peraga dengan fungsi tersembunyi. Yang perlu kau lakukan hanyalah menggunakan kata-kata manis untuk membujuknya agar membuat janji lisan sambil memegang alat peraga itu, dan alat peraga itu akan menjadi saksi semuanya. Kelemahannya adalah kekuatan pengikatnya lebih lemah daripada kontrak yang dibuat dengan kedua belah pihak mengetahui kebenarannya. Putra ketujuh, cek, Ling Jun, bukankah kau mulai tidak sabar? Ling Jun, aku mengorbankan diriku untuk organisasi. Kalian seharusnya tidak menertawakanku, tetapi lebih baik mengasihaniku dan mengirimiku amplop merah. Saat keduanya sedang bercanda, Zhang Yuanxing mengirim pesan. Fu Qingyang, Centurion, mengapa kau begitu mengkhawatirkan motif asosiasi Dewi datang ke daratan? Raja Iblis sudah mati dan tidak ada hubungannya dengan kita. Dibandingkan itu, bukankah seharusnya kita lebih menyelidiki presiden misterius itu? Fu Qingyang, tidak perlu menyelidiki para penjelajah tingkat tinggi dari profesi kekosongan. Itu pasti akan sia-sia. Adapun Raja Iblis, Asosiasi Dewi masih mengirim orang-orang menyeberangi lautan untuk menyelidiki bahkan setelah mengetahui kematiannya. Saya menduga ada lebih banyak hal di baliknya daripada yang terlihat. Kita, penjaga harimau putih, bahkan jika kita tidak berpartisipasi, harus mengawasi semuanya dan memahami apa yang terjadi di dunia. Ini adalah elemen penting dari sebuah organisasi elit. Itu masuk akal. Mengapa Asosiasi Dewi mengirim orang untuk menyelidiki kejatuhan Raja Iblis? Ling Jun, ngomong-ngomong, Raja Iblis dan Ketua Asosiasi Dewi adalah sepasang kekasih. Tidak hanya itu, menurut informasi yang saya kumpulkan di Sekte Tai, Raja Iblis memiliki 2 dosa besar, haus darah dan nafsu. Kekasihnya tersebar di seluruh dunia. Alasan saya mencurigai Yuanxi sebagai penerus Raja Iblis adalah karena Yuanxi juga sangat bernafsu. Yang mulia surgawi primal, apakah menjadi putra pemimpin Sekte Tai memberimu hak untuk memfitnah orang lain? Sebenarnya, aku masih lajang dan telah menjaga kesucian selama 20 tahun. Sementara kau memiliki mantan pacar di seluruh dunia. Seekor Phoenix tiba. Ling Jun itu sampah sama seperti Raja Iblis. Yang mulia surgawi purba masih perawan. Tak bisa dipercaya. Ling Jun, Raja Iblis itu penuh nafsu. Sedangkan aku menghargai keindahan. Kami tidak sama. Penyapu dunia. Istriku mengomel lagi. Percakapan itu perlahan-lahan menyimpang dari topik. Dan karena tidak ada hal penting untuk dibahas, Zhang Yuanxing keluar dari aplikasi obrolan dan bersandar di jendela mobil untuk beristirahat dengan mata tertutup. Sebuah bangunan kaca kecil di belakang gedung Biro Keamanan Publik di distrik Kangyang. Zhang Yuanxing naik ke lantai 2 dan langsung menuju area istirahat, di mana dia bersandar dengan malas di depan meja Guanya.
Saya punya pertanyaan untuk Anda. Guan Ya sedang meneliti daftar tebal itu. Cahaya layar terpantul pada wajahnya yang lembut dan cantik. Dia berkata singkat, menjelaskan, bukankah sistem keamanan kota sedang mengalami perubahan besar akhir-akhir ini, sehingga banyak posisi yang kosong? Apakah ada kemungkinan sepupu saya bisa dipromosikan menjadi serif? Guan Ya mendongak menatapnya dan berkata, izinkan saya memeriksa sepupu Anda. Dia mengganti halaman, masuk ke sistem Biro Keamanan Publik, dan mencari nama Chen Yuanjun. Setelah dengan saksama meninjau resume tersebut, Old Driver menopang dagunya yang runcing di tangannya dan berkata, resume Anda cukup bagus. Dengan prestasi-prestasi ini, Anda lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi seorang serif, tetapi Anda kurang senioritas. Seperti yang Anda ketahui, promosi tidak hanya berdasarkan kinerja, senioritas juga sangat penting, kecuali jika Anda telah memberikan kontribusi yang signifikan. Jadi saya ingin membantunya, kata Zhang Yuanxing. Guan Ya berkata, oh, aku akan mengurusnya untukmu. Itu bukan masalah besar. Zhang Yuanxing menatapnya dengan curiga. Kau, dia berpikir dalam hati, kau, putri terlantar dari keluarga Fu. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Bukankah seharusnya kau mengatakan, aku akan mencari Fu Qingyang? Guan Ya mendengus genit. Beberapa waktu lalu aku sudah memberitahu Dewan Tetua bahwa aku ingin berpartisipasi dalam pembantaian besar di pertengahan tahun. Para tetua sangat senang. Mereka hampir saja menyalakan petasan untuk merayakannya. Dengan kata lain, dia bisa memobilisasi sumber daya keluarga Fu. Zhang Yuanxing mengganti topik pembicaraan. Kakak Guan Ya adalah yang terbaik. Aku tahu kakak Guan Ya akan mencapai hal-hal besar. Aku akan mentraktirmu makan malam spesial malam ini. Mata Guan Ya berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum. Kamu mau apa? 2 telur dan 1 sosis. Zhang Yuanxing sedang bersemangat tinggi ketika tiba-tiba wajahnya terlindas roda mobil. Untuk sesaat, dia tidak bisa memahami apa yang terjadi dan hanya bisa mengakui kekalahan. Pada saat itu, ia melihat Wang Tai mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu langsung berkata, Saudara Wang Tai, mari kita berkumpul malam ini. Aku akan mengundang Jing Wei dan Ketua Regu untuk makan malam tim kedua. Tidak perlu, Wang Tai menolak dengan dingin dan tanpa ampun. Lalu mengapa kamu melihat ke atas? Saya lembur malam ini dan akan berada di kantor sampai larut malam. Jika tidak keberatan, tolong bawakan saya makanan yang banyak, kata Wang Tai. Zhang Yuanxing sekali lagi mengakui kekalahan. Ngomong-ngomong, apakah kita perlu memberitahu keluargamu? Atau sebaiknya kita selesaikan ini secara diam-diam saja? Tanya Guan Ya sambil tersenyum. Jangan sembunyikan. Aku hanya bilang aku akan meminta bantuan teman. Ini bukan masalah besar. Memberitahukan keluarganya bahwa dia mengenal beberapa orang berpengaruh akan mempermudahnya menemukan alasan jika hal serupa terjadi lagi atau jika dia perlu istirahat dari sekolah. Cucu saya mengenal banyak teman yang cerdas. Apa salahnya memulai bisnis? Senja, wakil direktur memanggil Chen Yuanjun ke kantornya. Duduk, duduk, duduk. Wakil direktur Parubaya yang kelebihan berat badan itu menyapa Chen Yuanjun dengan hangat. Chen Yuanjun merasa curiga, wakil direktur bertanggung jawab atas urusan internal seperti transfer personel, dan biasanya ia tidak banyak berinteraksi dengan Chen Yuanjun, sang kapten keamanan. Dari mana antusiasme ini berasal? Ia dengan tenang duduk dan bertanya dengan tenang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Direktur Kiao? Kepala Kiao tersenyum dan berkata, benar, saya baru saja menerima dokumen dari atasan. Markas besar ingin mempromosikanmu menjadi sersan. Seperti yang kau ketahui, sersan sebelumnya, yang telah diberhentikan dan sedang dalam penyelidikan karena masalah yang melibatkan kepala Zhou. Chen Yuanjun terkejut dan berkata dengan heran, tapi saya dengar para petinggi akan mengirim kepala polisi ke daerah itu. Awalnya, ia ingin pindah dari Biro Keamanan Publik Distrik Kangyang untuk bekerja di Distrik Sakok, karena di sana terdapat lebih banyak posisi kosong dan persaingan yang lebih sedikit. Dia pergi ke Distrik Sakok. Kepala Kiao mengundangnya untuk minum teh, lalu menambahkan, Xiao Chen, apakah kamu kenal orang-orang di departemen khusus? Chen Yuanjun menggelengkan kepalanya. Kita sebenarnya tidak saling mengenal. Kita hanya berinteraksi secara profesional. Mengapa Direktur Kiao menanyakan hal ini? Direktur Kiao juga terkejut. Tapi saya mendengar dari seorang teman di kantor pusat bahwa masalah ini ditangani oleh orang-orang dari departemen khusus. Sambil berbicara, dia memberi isyarat ke arah belakang gedung. Gadis yang mengendarai mobil sport itu. Dewi yang kalian anak muda bicarakan. Chen Yuanjun keluar dari kantor direktur dengan ekspresi kosong. Di wajahnya, meskipun ia terkejut dan gembira, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa rekan kerja wanitanya yang cantik di departemen khusus itu membantunya. Ini bukan perkara kecil, ini adalah sebuah bantuan yang sangat besar. Bagaimanapun, rezeki tak terduga tetaplah rezeki tak terduga. Aku akan menemuinya besok dan menanyakan hal itu padanya.
Aku tetap harus berterima kasih padanya. Chen Yuanjun melirik arlojinya, berencana pulang kerja dan berbagi kegembiraan tak terduga ini dengan keluarganya. Saat Chen Yuanjun berjalan keluar dari gedung Biro Keamanan Publik, sebuah mobil sport biru muncul, perlahan melaju menuju gerbang. Apakah itu dia? Chen Yuanjun secara naluriah melangkah mendekat. Chen Yuanjun melangkah mendekat ke mobil sport itu dan mengetuk jendela 2 kali dengan jarinya. Mobil sport itu, yang sudah bergerak perlahan, tiba-tiba berhenti, dan jendela-jendelanya perlahan diturunkan. Mobil sport itu memiliki sasis dan bodi yang rendah, sehingga Chen Yuanjun harus membungkuk untuk melihat ke dalam mobil. Tiba-tiba, tatapannya membeku, dan dia berkata dengan lantang, "Yuanzi, ada 2 orang di dalam mobil." Selain wanita cantik yang sering ditatap oleh para pria muda dan tua dari Biro Keamanan Publik dalam perjalanan pergi dan pulang kerja, ada seorang pria muda di kursi penumpang. Benar sekali, itu adik laki-laki saya yang malang di rumah. Saudaraku, sungguh kebetulan. Zhang Yuanxing tersenyum canggung namun sopan. Apa yang kau lakukan di sini? Chen Yuanjun menatap sepupunya, lalu ke rekan kerjanya yang cantik jelita berdarah campuran. Dia tampak mengerti, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit. Guan Ya adalah temanku. Aku datang hari ini untuk meminta bantuannya, dan aku juga akan mentraktirnya makan malam. Zhang Yuanxing memberikan pandangan penuh arti kepada sepupunya, dan menambahkan, tolong sampaikan pada nenekku bahwa aku tidak akan pulang untuk makan malam nanti. Guan Ya memberikan senyum yang sangat anggun dan penuh kehati-hatian seperti Dewi, lalu mengangguk sebagai salam. Kapten Chen, oh, mulai sekarang Anda harus memanggil saya Sersan Chen. Benar-benar dia, Chen Yuanjun mengangguk. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia tidak pernah menyangka bahwa sepupunya sebenarnya mengenal seseorang di dalam sistem itu, dan bahwa orang itu adalah Dewi, terkenal dari Biro Keamanan Publik. Hal sebesar itu dilakukan dengan begitu mudah. Pasti hubungan mereka luar biasa. Kapan mereka bertemu? Apakah itu hubungan romantis biasa, atau sesuatu yang lain? Sebagai seorang petugas keamanan yang handal, dia langsung memikirkan banyak hal. Selain itu, dia ingat seorang kolega mengatakan bahwa Dewi dari departemen khusus itu sering terlihat bersama seorang pria muda. Apakah pemuda legendaris itu Yuanzi? Apakah itu sepupu saya? Pada saat itu, mobil van di belakang membunyikan klaksonnya. Chen Yuanjun menelan kembali semua kata-katanya, mundur beberapa langkah, dan mengangguk sedikit. Mobil sport biru itu melaju dengan mantap keluar dari gerbang dan bergabung dengan arus lalu lintas. Chen Yuanjun berdiri di sana, tak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Pukul 6.30 sore, Chen Yuanjun pulang ke rumah dan mendapati ayahnya sedang berlatih moonwalk di ruang tamu yang luas. Sepatunya mengeluarkan suara berdecit saat bergesekan dengan lantai yang halus. "Hei, anakku sudah kembali." Pamanku menyapaku dengan riang. Chen Yuanjun mengangguk sedikit, menggantung tas kerjanya di gantungan baju, melepas sepatu kulitnya, dan mengenakan sandal katun. Mendengar suara itu, bibiku menjulurkan kepalanya dari kamar mandi dan berkata, "Kamu belum makan?" "Ya. Ayo keluar denganku nanti. Pamanmu mengenalkanku pada seorang teman di sistem keamanan publik. Aku tidak tidur semalaman. Aku sangat kesal. Kamu bekerja sangat keras dan sangat cakap. Apa salahnya menjadi seorang serif? Keluarga Chen tidak memiliki koneksi dan tidak dapat membantumu. Tetapi kakekmu dari pihak ibu memiliki koneksi." Sang paman merasa tidak senang setelah mendengar hal ini. "Apa hubunganmu dengan ini? Ayahmu bekerja di perusahaan milik negara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sistem keamanan publik. Kamu bisa meminta bantuan untuk hal-hal kecil, tetapi untuk sesuatu yang sepenting ini, siapa yang akan membela keluargamu? Jangan biarkan mereka mengabaikanmu begitu saja dengan, kami sudah berusaha sebaik mungkin setelah kamu menghabiskan uangnya." Tante saya tampaknya juga memiliki kekhawatiran yang sama, dan berkata dengan marah, "Kita harus mencobanya. Cobalah." Paman mengangkat bahu, melihat sikapnya. Bibinya sangat marah dan berkata dengan gigi terkatup, "Kau sama sekali tidak peduli dengan masa depan putramu. Kau selalu tertawa dan bercanda. Tak satu pun pria di keluarga Chen yang bisa diandalkan. Apakah ayahku tidak dapat diandalkan? Ayahmu terlalu bisa diandalkan. Sangat bisa diandalkan sehingga semua orang mengira dia tidak bisa disuap." Bibi mendengus. Sang paman langsung terdiam. Chen Yuanjun kemudian mendapat kesempatan untuk berbicara dan berkata, "Bu, mari kita batalkan makan malam nanti. Kenaikan pangkatku sudah selesai. Dokumen dari markas besar sudah datang. Mulai sekarang, aku akan menjadi sersan Biro Keamanan Publik, dan unitku akan tetap berada di distrik Kangyang." Bibinya terkejut, menatapnya dengan takjub. Setelah beberapa detik, dia meminta konfirmasi. Nyata, ia tampak teringat sesuatu dan berseru gembira. Apakah Direktur Li berhasil menyelesaikannya? Yuan Jun, yang kemarin mengatakan bahwa semuanya sulit, kita harus menyiapkan hadiah besar untuk berterima kasih padanya dengan sepatutnya. Chen Yuanjun menggelengkan kepalanya,
Yuanzi meminta seorang teman untuk melakukannya. Tante kembali terkejut, dan paman juga menoleh. Yuanzi, tante menatap dengan tak percaya. Mungkinkah seorang mahasiswi benar-benar melakukan hal seperti ini? Lagi pula, Yuanzi masih seorang mahasiswa dan memiliki lingkaran sosial yang sangat terbatas. Tidak mungkin dia mengenal orang seperti itu. Chen Yuanjun mengangguk dan tersenyum. Tidak diragukan lagi. Saya baru saja melihatnya di Biro Keamanan Publik. Dia akan makan malam bersama teman-temannya malam ini. Tante terkejut sekaligus senang. Benarkah? Yuanzi ternyata kenal teman yang sehebat itu. Sayang, kita harus mentraktir Yuanzi makan malam besok untuk berterima kasih padanya. Sang paman terus berlatih moonwalk. Kita keluarga. Tak perlu berterima kasih. Setelah berpikir sejenak, bibiku mengangguk sambil tersenyum. Ya, itu terlalu formal. Mulai sekarang aku akan memberi Yuanzi uang saku lebih banyak. Sayang, aku tidak memanjakannya tanpa alasan. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Paman bersenandung. Aku tahu Yuanzi akan menjadi orang yang sukses. Saat ini, hanya mereka yang tahu cara bersosialisasi yang bisa berhasil. Mereka yang hanya bekerja keras tanpa koneksi apapun tidak akan menghasilkan apa-apa. Lihat ayahku dan Yuanjun. Warisan saya masih lebih kuat. Di meja makan, Chen Yuanjun berkata, "Kakek, dokumen dari markas besar sudah datang. Aku dipromosikan menjadi sersan polisi, dan unitku masih Biro Keamanan Publik Distrik Kangyang." Kakek berambut abu-abu itu terkejut, lalu sedikit terharu. Apa yang terjadi? Dia menatap cucunya dengan saksama. Wajahnya menunjukkan sedikit ketegangan. Kakek tahu bahwa Yuanjun tidak akan dipromosikan menjadi kepala polisi kecuali terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia sangat memahami cara kerja sistem keamanan. Jiang Yuer, yang tadinya makan, dengan kepala menunduk, mengangkat wajahnya dan memandang Chen Yuanjun bersama ibunya. Chen Yuanjun berkata, "Saat aku pulang kerja, aku bertemu Yuanzi. Dia kenal seseorang dengan status tinggi di sistem keamanan publik, dan orang itu kebetulan bisa membantuku. Jadi kesepakatannya tercapai. Yuanzi tidak pulang untuk makan malam. Dia pergi mengajak orang itu makan malam di luar." Kakek tampak terkejut, seolah tidak mengharapkan respons seperti itu. Nenek terdiam. Dia beneran kenal teman-teman seperti itu. Kukira dia cuma pamer. Nenek langsung gembira dan terus mengatakan bahwa Yuanzi adalah anak yang menjanjikan. Aku tahu dia akan sukses di masa depan karena dia mudah berteman dimanapun dia berada. Kakek menenangkan diri. Ekspresinya mengeras, dan mengangguk dengan tenang. Yuanjun, kau dan Yuanzi menempuh jalan yang berbeda. Aku selalu bersikap keras padamu karena kaulah yang menyelesaikan pekerjaan. Dan kau bisa naik selangkah demi selangkah. Yuanzi berbeda darimu. Dia cocok untuk pertumbuhan tanpa batas. Selama dia tidak menempuh jalan yang curang atau tidak etis, dia tidak akan pernah menjadi orang jahat. Setelah jeda, senyum muncul di wajah kakek yang sudah tua. Kalian semua adalah individu-individu yang menjanjikan. Zhang Yuanxing pulang sangat larut malam. Bau alkohol menyengat. Napasnya membawa aroma malt. Dia biasanya tidak minum, tetapi dia hanya ingin bersenang-senang di acara tersebut. Di meja makan, selain Jiang Jingwei yang masih terlalu muda untuk minum, Guan Ya tidak minum karena dia harus mengantar Yuanzi pulang dan dia tidak suka sopir yang ditunjuk mengendarai mobilnya sendiri. Semua orang lainnya minum dengan sangat gembira. Jiang Jingwei memiliki keinginan tertentu terhadap alkohol dan sangat ingin mencoba minuman yang hanya diperuntukkan bagi orang dewasa, tetapi keinginannya ditolak oleh semua orang. Saat Zhang Yuanxing meraih kenop pintu, telinganya sedikit berkedut, dan dia mendengar suara napas samar dari dalam ruangan. Ada orang di kamarku. Jiang Yuer. Awalnya dia sangat waspada, seperti burung yang terkejut, tetapi kemudian rileks dan memutar kenop pintu. Raja Langit Mata Iblis telah dipenjara. Jadi apa yang aku takutkan? Pintu kamar tidur terbuka, lampu menyala, dan Chen Yuanjun yang dewasa dan tenang duduk di meja dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya. Kau sudah kembali. Sepupu saya menghembuskan asap putih. Sikapnya yang tenang dan wajahnya yang dewasa membuatnya tampak seperti seorang ayah yang menunggu anaknya pulang larut malam. Hei, saudaraku, kenapa kamu belum tidur juga? Ada yang kamu butuhkan? Meskipun Zhang Yuanxing mengatakan demikian, sebenarnya dia sudah menebak tujuan sepupunya. Chen Yuanjun bertanya dengan ekspresi serius. Guan Ya itu, dia yang mengantarmu pulang. Ya, Zhang Yuanxing mengangguk. Ekspresi Chen Yuanjun menjadi semakin serius, dan dia berkata dengan suara berat. Bagaimana kamu bertemu Guan Ya? Dan apa hubungan kalian? Kami bertemu secara online, bertemu langsung, dan mendapati bahwa kepribadian kami cukup cocok. Jadi kami berteman. Zhang Yuanxing berbohong sambil berpikir. Sebelum ia selesai berbicara, Chen Yuanjun melambaikan tangannya untuk menyela. Sepupunya itu diam-diam menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya mengerti. Yuanzi,
Aku tahu bahwa anak muda zaman sekarang berpikiran terbuka dan sering menyebarkan nilai-nilai yang menyimpang seperti wanita kaya itu baik, dan, Tante, aku tidak mau bekerja keras lagi. Mungkin di matamu, ini adalah suasana sosial, dan semua orang hanya menyerah. Ya, menyerah. Kalian anak muda benar menyebutnya begitu. Tapi aku tetap harus memberitahumu, ini salah. Seorang pria harus rendah hati, tidak terlibat dalam urusan yang mencurigakan atau menempuh jalan yang bengkok. Kakek nenek dari pihak ibumu, bibimu, bagaimana perasaan mereka jika mereka tahu kau dinafkahi oleh seorang wanita? Sugar baby, sugar baby, sugar daddy. Zhang Yuanxing menatap sepupunya dengan ekspresi kosong. Chen Yuanjun melanjutkan, Guan Ya itu bukan wanita biasa. Entah keluarganya sangat berpengaruh, atau pacar atau suaminya sangat berpengaruh. Terlibat dengan wanita seperti itu hanya akan mendatangkan masalah tanpa akhir. Jika keluarganya atau suaminya tahu dia berselingkuh, mereka tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Keluarga kita bukan keluarga miskin, tapi kita hanyalah keluarga biasa. Yuanzi, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Apakah kau sudah membayangkannya sampai sejauh ini? Aku bukan Cao-Cao yang pengkhianat. Aku tidak menginginkan istri orang lain, kata Zhang Yuanxing, dengan nada geli sekaligus jengkel. Saudaraku, kami benar-benar hanya teman biasa. Oke, aku tahu itu tidak meyakinkan, tapi yakinlah, aku benar-benar tidak dibiayai oleh seorang sugar daddy, dan Guan Ya tidak punya pacar atau menikah. Belum menikah, ekspresi Chen Yuanjun langsung membaik. Jika kau baru saja berkencan dengan wanita kaya yang masih lajang, itu lebih baik. Ya, Zhang Yuanxing hampir menutupi wajahnya. Chen Yuanjun merasa puas dengan jawabannya, berdiri dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kau istirahat. Terima kasih untuk hari ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, nenek membawa tas tangan yang biasa dibawa ibu rumah tangga, bersiap-siap pergi ke pasar sayur di luar kompleks perumahan. Sebagai kawasan perumahan paling mewah di sekitarnya, tempat ini bukan hanya milik distrik sekolah, tetapi juga memiliki pasar petani di dekatnya dan pusat perbelanjaan hanya 1 kilometer jauhnya, sehingga kehidupan sehari-hari dan berbelanja menjadi sangat nyaman. Saat nenek melewati area peristirahatan komunitas, telinganya sedikit berkedut ketika ia mendengar beberapa wanita lanjut usia mengobrol tentang gosip. Saya melihatnya sendiri tadi malam. Dia kembali dengan mobil sport, dan pengemudinya adalah seorang wanita yang sangat cantik, tetapi dia tidak muda lagi. Anak laki-laki itu sangat tampan. Mungkinkah dia pernah berpacaran dengan wanita kaya? Oh, sayang sekali. Aku khawatir dia dibiayai oleh seorang sugar daddy. Sungguh pemuda yang baik, mobil sport, anak-anak, pria kaya yang membiayai. Nenek tidak merasa terburu-buru membeli bahan makanan dan bergegas makan semangka. Kamu sedang membicarakan apa? Tanya nenek dengan antusias. Ketika para wanita tua itu melihat nenek tersebut, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka langsung terdiam. Salah satu wanita yang lebih tua, yang berada dekat dengan nenek itu, ragu sejenak dan berbisik. Ah Mei, sepertinya cucumu diasuh oleh seorang wanita kaya. Begini ceritanya, nenek datang dengan penuh semangat untuk makan melon. Tetapi ketika dia memakan melon dari kebunnya sendiri, senyumnya langsung lenyap. Saat ini, Zhang Yuanxing sedang berbaring di tempat tidur, memegang ponselnya dengan kedua tangan, dan membuka forum resmi. Hadiah di Transcendence Realm tidak terduga. Zhang Yuanxing, seorang anggota alam transendensi, langsung tertarik dan segera mengklik unggahan tersebut. Unggahan tersebut sangat ringkas, hanya mencantumkan daftar hadiah untuk pemenang peringkat 1 hingga 10. 1. Sepatu bot Houtu, prestasi tingkat C. 2. Jubah ilusi, prestasi tingkat D. 3. Jepit rambut lucu, nilai D. 4. 700.000 RMB tunai, prestasi tingkat E. Dimulai dari peringkat keempat, hadiah uang tunai berkurang di setiap peringkat berikutnya, tetapi poin prestasi tetap sama, semuanya di level E. Peringkat C adalah batas yang dapat dicapai oleh seorang petualang alam roh biasa, dan juga merupakan batu loncatan untuk menjadi seorang pelayan. Dengan kata lain, selama Anda memenangkan tempat pertama di alam transendensi, Anda pada dasarnya telah menjadi calon pelayan. Setelah Anda menyelesaikan instance pembantaian dan menjadi seorang santo, Anda dapat langsung menjadi seorang diakon yang kuat. Tapi kalau cuma itu, tidak cukup untuk menyebutnya, tak terduga. Permata sebenarnya adalah sepatu botnya. Zhang Yuanxing menduga dalam hati. Dia menggulir layar ke bawah untuk melihat komentar dan, benar saja, dia melihat ulasan tentang sepatu bot Houtu. Cepalexin dicampur dengan alkohol. Semakin banyak Anda minum, semakin baik. Ini adalah sepatu Houtu. Item ini luar biasa. Kualitasnya telah mencapai tingkat Sein. Bagi pejalan alam transendensi, ini adalah godaan yang sangat besar. Tetapi kekuatan sebenarnya dari sepatu Houtu ini bukanlah atribut itemnya,
melainkan karakteristik khusus. Tolong panggil aku Ratu. Apa karakteristiknya? Apakah kuat? Seberapa kuatkah itu? Benar saja. Wanita ini ada. Zhang Yuanxing menggerutu dalam hati ketika melihat kartu identitas yang familiar itu. Dia sepertinya tidak melakukan apapun sepanjang hari selain menjelajahi internet, selalu berkeliling ke sana kemari. Saat berada di kota Yinyang, kualitasnya dalam segala aspek berada di level kapten, yang menunjukkan bahwa dia sangat berbakat. Jika dia mengerahkan seluruh energinya untuk kultivasi, dia pasti akan mampu melangkah lebih jauh lagi. Meskipun begitu, Ratu memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus, montok dan berlekuk, bahkan buah persik yang matang pun tidak bisa menandinginya. Zhang Yuanxing segera berhenti dan melanjutkan membaca komentar. Penyebutan Cephalosporin memicu diskusi yang meriah di antara sekelompok petugas pejalan kaki resmi, yang banyak di antaranya, seperti Ratu, merasa penasaran. Sinar dan rokok, hei, aku sebenarnya melihat kartu identitas pasangan. Oh tunggu, maksudku kartu identitas saudara laki-laki. Bro, jangan bikin aku penasaran. Katakan saja, ada apa dengan sepatu bot rumah ini? Nan Aiding, ada apa dengan sepatu bot Houtu? Lagi pula, bukankah nama pasangan cukup umum? Aku juga punya satu. Bei Getan. Setelah sekian lama dinantikan, perusahaan Cephalosporin mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan. Aku tak akan membuatmu penasaran lebih lama lagi. Aku akan memberitahumu. Sepatu bot rumah ini adalah bagian dari satu set. Mungkin kamu belum familiar dengan apa itu set. Saat ini, pihak berwenang membagi barang-barang menjadi 3 kategori utama berdasarkan atributnya, berdasarkan biaya, berdasarkan aturan, dan berdasarkan XX. Namun tidak ada penjelasan tentang himpunan. Sebenarnya, arti himpunan sangat sederhana. Siapapun yang pernah memainkan game ini tahu bahwa beberapa item dapat digabungkan dan ditingkatkan karena alasan tertentu, membentuk efek di mana 1 plus 1 lebih besar dari 2. Itulah yang dimaksud dengan himpunan. Sepatu kehormatan adalah item berkualitas Sein. Setelah Anda mengumpulkan satu set lengkap, kualitas set tersebut bahkan dapat menyaingi set dominator. Begitulah berharganya sepatu kehormatan. Organisasi ini benar-benar mengerahkan semua kemampuannya kali ini. Please call me Queen. Oh, begitu. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang satu set. Wow, aku benar-benar menginginkannya. Jenny, semangat juangmu tinggi sekali. Sayang sekali aku baru level 2. Item ini di luar jangkauanku, menangis. Lady Fang Chang, akhirnya aku berhasil mengumpulkan satu set perlengkapan berkualitas Sein. Mungkin ini benar-benar bisa bersaing dengan perlengkapan berkualitas dominator. Ini luar biasa. Tapi, Kakak Spore, bagaimana kau tahu semua ini? Cepalexin dicampur dengan alkohol. Semakin banyak Anda minum, semakin baik. Barang ini milik atasan saya. Konon dia mendapatkannya dalam kejadian eksklusif monster bumi dan telah bersamanya selama bertahun-tahun. Awalnya, dia mencari kemana-mana dan berlarian mencoba melengkapi setnya, tetapi tidak dapat menemukan bagian yang tersisa. Bertahun-tahun berlalu, dan seiring meningkatnya levelnya, dia menggunakan barang ini dan poin prestasinya untuk menukarnya dengan barang tingkat lebih tinggi dari organisasi. Lady Fang Chang, oh, apa yang kau katakan membuatku patah semangat. Sepertinya mengumpulkan set lengkapnya akan sangat sulit. Tolong panggil aku Ratu. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin menakutkan statistik setelah menyelesaikan set tersebut. Aku telah memutuskan, aku akan bersaing untuk posisi teratas di papan peringkat alam transendensi tahun ini. Apa yang kau perdebatkan? Dengan kemampuanmu yang terbatas, apa yang bisa kau tawarkan? Payudaramu yang berukuran 36D, gumam Zhang Yuanxing. Sepatu bot rumah, salah satu komponen dari set tersebut. Zhang Yuanxing secara naluriah teringat akan jubah sihir yin yang miliknya. Aku ingat set jubah sihir yin yang memiliki 3 bagian lainnya, sepatu bot, ikat pinggang, dan mahkota. Jubah itu memiliki atribut air dan api, dan 3 bagian lainnya seharusnya sesuai dengan kelas logam, kayu, dan tanah. Mungkinkah sepatu bot itu bagian dari set jubah sihir yin yang? Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin hal itu terjadi. Jika ada banyak set, maka kemungkinan sepatu bot tersebut menjadi salah satu bagian dari jubah sihir yin yang sangat rendah, dan Zhang Yuanxing tidak akan berpikir demikian. Pada kenyataannya, set sangat langka di antara berbagai item, dan bahkan banyak petugas penjelajah resmi yang terlatih pun tidak menyadari konsep set tersebut. Zhang Yuanxing segera membuka aplikasi obrolannya dan mengirim pesan kepada Fu Qingyang. Aku perlu mencari seseorang untuk ditanya. Centurion, bolehkah saya melihat sifat-sifat sepatu Houtu? Dia percaya bahwa Fu Qingyang dapat memperoleh atribut sepatu ransel tersebut. Selusin detik kemudian, Fu Qingyang membalas dengan sebuah pesan. Bagi Spirit Realm Walker, item merupakan bagian penting dari kekuatan tempur. Jadi atribut Houtu Boots sangat rahasia, dan bahkan saya pun tidak dapat mengetahuinya.
Jika Anda hanya ingin tahu, saya dapat meminta seseorang untuk mencari informasi dasar tentang How to Boots, tanpa melibatkan fungsi atau biaya. Cukup, aku hanya perlu mencari tahu apakah ini bagian dari jubah sihir Yin Yang. Zhang Yuanxing menjawab, terima kasih, Centurion. Fu Qingyang sangat efisien. Setelah beberapa menit, Zhang Yuanxing menerima balasannya. Nama, sepatu bot Houtu. Jenis, alas kaki. Deskripsi, sepatu ini terbuat dari sutra ulat sutra dari Gunung Suci, seringan dan setipis bulu, dan sulit dipotong dengan pisau. Sepatu ini dikubur di Gunung Suci selama 33 tahun, menyerap energi bumi dan memurnikan esensi dari segala arah sebelum selesai dibuat. Sepatu ini diberi nama, sepatu bot Houtu. Catatan 1. Ini adalah salah satu bagian dari jubah pemujaan surga. 3 bagian lainnya adalah mahkota, jubah, dan ikat pinggang. Konon, mengumpulkan keempat bagian tersebut akan membuka rahasia keabadian. Informasi ini tidak memiliki fungsi, tidak dikenakan biaya, dan merupakan informasi paling dasar. Informasi ini tidak berarti apa-apa bagi orang lain. Paling-paling hanya memberi mereka konsep dasar tentang sepatu bot rumah tangga, tetapi sangat penting bagi Zhang Yuanxing. Seperti yang diharapkan, ini adalah salah satu dari 4 barang untuk upacara penyembahan surga. Zhang Yuanxing berguling di tempat tidur karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan bagian tubuh lain kurang dari sebulan setelah mendapatkan jubah sihir Yin Yang. Bagi pemain alam, transendensi biasa, set ini hanyalah impian. Tetapi bagi saya, ini sangat berarti. Saya sudah memiliki jubah sihir Yin Yang, dan jika saya mendapatkan sepatu Houtu, saya akan memiliki setengah dari set tersebut. Selain itu, saya penasaran apakah akan ada bonus set jika saya mengumpulkan 2 bagian. Jantung Zhang Yuanxing tiba-tiba berdebar kencang karena kegembiraan. Seiring meningkatnya levelnya, barang-barang yang dimilikinya menjadi semakin kurang berguna. 3 item utama yang kami fokuskan, sarung tangan preman, pistol peledak, dan pisau haus darah, secara bertahap mulai tertinggal. Bahkan barang yang dianggap sebagai aturan, seperti sepatu dan samerah, tampak lemah di hadapan Sang Santo. Perbedaan ini akan menjadi lebih jelas lagi setelah seseorang mencapai level Sein. Jadi dia menghadapi situasi yang sangat canggung. Dia memiliki banyak barang, tetapi barang-barang itu tidak sesuai dengan levelnya. Set pemujaan surga berbeda. Set ini secara inheren memiliki kualitas setara dengan Sein. Setelah seluruh set lengkap, set ini berpotensi menyaingi item-item dari alam dominator. Set ini dapat ditingkatkan dan digunakan hingga item-item alam dominator sepenuhnya dimanfaatkan. Perbedaan antara Spirit Realm Walker dengan properti dan Spirit Realm Walker tanpa properti sangat besar. Menggigit, saat pikirannya melayang, Fu Qingyang mengirim pesan lain. Apakah Anda tertarik dengan properti ini? Yang mulia surgawi primal. Ya, aku menginginkannya. Fu Qingyang, ini cukup sulit. Sekte Tai juga ikut serta dalam turnamen arena tahun ini. Jadi lakukan yang terbaik. Oh iya, Sekte Tai juga ikut berpartisipasi. Zhang Yuanxing baru ingat postingan lain. Sekte Tai mengumumkan partisipasinya dalam turnamen arena tahun ini. Dia membuka kembali forum resmi dan mengklik postingan tersebut untuk membacanya. Baru kemarin, Sekte Tai, forum resmi tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan menyelenggarakan turnamen arena tahun ini bekerja sama dengan Aliansi 5 Elemen. Seperti yang semua orang tahu, Dewa Pengembara Malam adalah kelas tingkat atas, dengan kekuatan tempur rata-rata melampaui 7 profesi hukum lainnya. Orang bertanya-tanya apakah anggota kuat Aliansi 5 Elemen merasa tertekan setelah mendengar berita ini. Tentu saja, dalam beberapa tahun terakhir, Aliansi 5 Elemen telah menghasilkan banyak tokoh kuat. Tahap luar biasa memiliki jenius baru yang muncul. Yang mulia surgawi primal, alam suci memiliki Fu Qingyang yang tak terkalahkan, dan para tokoh veteran lainnya. Saya yakin turnamen arena tahun ini akan sangat menarik. Zhang Yuanxing awalnya senang melihat pihak berwenang menyebutnya sebagai jenius yang baru muncul. Tetapi optimismenya sirna setelah membaca komentar-komentar di bawahnya. Please call me Queen. Oh tidak, Sekte Tai juga ikut berpartisipasi. Lalu apa gunanya bermain? Sepatu bot Houtu tidak mungkin untukku. Asteris menangis asteris. Ratuku, kau ada di mana-mana. Lady Fangchang, yang mulia surgawi sudah tidak mampu lagi. Tetapi kita masih bisa berharap pada Fu Qingyang. Bagaimana mungkin aku tidak cukup baik? Kau juga menjelek-jelekkan aku saat insiden Li Xianzong dulu. Kau hanya iri padaku, kan? Zhang Yuanxing meludah dalam hati. Tolong panggil aku Ratu. Yang mulia surgawi primal masih memiliki kesempatan untuk masuk 3 besar. Orang di atas sana hanya iri. Lady Fangchang, ini bukan kecemburuan, Ratu. Aku bukan pembenci primal celestial venerable. Aku hanya memberikan analisis objektif. Pertama-tama, primal celestial venerable adalah pendatang baru. Dia naik level dengan sangat cepat,
Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah pendatang baru. Ketahanan mental, pengalaman bertempur, dan keterampilan fisik, ini adalah kualitas yang membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Dan itulah kelemahannya. Lady Fang Chang. Kedua, dia baru mencapai level 3. Aku ingat itu di kota Yin yang kau sendiri mengatakan dia mencapai level 3 di instance. Jadi poin pengalamannya saat ini mungkin kurang dari 10%. Tetapi di Sekte Tai, ada cukup banyak Walker level 3 yang berpengalaman. Beberapa dengan poin pengalaman lebih dari 90%, dan orang-orang itu tidak kekurangan item yang ampuh. Oleh karena itu, menghadapi para ahli yang berpengalaman itu, Yang Mulia Surgawi tidak memiliki keuntungan. Lady Fang Chang, akhirnya, para anggota senior level 3 Sekte Tai semuanya memiliki pelayan roh dan mayat yin. Aku tidak banyak tahu tentang situasi Yang Mulia Surgawi Primal. Jika mereka memiliki pelayan roh dan mayat yin, mereka bisa sedikit mempersempit kesenjangan. Jika tidak, Lady Fang Chang, Yang Mulia Surgawi Purba terutama dikenal karena reputasinya yang hebat. Bahkan telah menjadi bagian dari aliansi 5 elemen reputasi tahap luar biasa memberikan ilusi tak terkalahkan kepada banyak orang. Li Xianzong memburu Yang Mulia Surgawi Purba justru karena ketenarannya. Putri, pria di lantai atas mengaku tidak iri. Tetapi kata-katanya secara halus meremehkan Primal Celestial Venerable. Kau memang benar. Tetapi bahkan di antara pemain tier 3 teratas, Primal Celestial Venerable tidak lemah. Hanya saja peluangnya untuk menang tipis. Kurasa dia pasti punya peluang untuk finish di 5 besar atau bahkan 3 besar. Cepalexin dicampur dengan alkohol. Semakin banyak Anda minum, semakin baik. Saya hanya berharap sepatu bot rumah kita tidak dirampas oleh orang-orang dari Sekte Tai itu. Saya ingat aliansi 5 elemen kita memiliki cukup banyak pemain kuat di level 3. Mereka hanya relatif tidak mencolok. Bisakah seseorang membuat daftarnya? Wang Tai, mengenai daftar tersebut. Para cendekiawan dari setiap cabang telah membentuk kelompok kecil dan saat ini sedang mengintegrasikan data dari semua petualang tingkat 3 di aliansi 5 elemen dan Sekte Tai. Melalui item, keterampilan fisik, kinerja masa lalu, dan faktor lainnya, mereka telah mengembangkan algoritma cerdas. Paling lambat besok siang, mereka seharusnya dapat menghasilkan daftar berdasarkan data besar. Jadi itu sebabnya kamu lembur di kantor sepanjang malam. Zhang Yuanxing berhenti membaca komentar setelah melihat ini. Orang yang bernama Lady Fang Chang sebenarnya berbicara cukup objektif. Zhang Yuanxing mengetahui situasi sebenarnya. Pada tahap awal level 3, dengan keterampilan tempur dasar, dan mengabaikan semua item, tingkat kekuatan ini tidak buruk, tetapi jelas mustahil untuk mengalahkan seseorang di tahap luar biasa. Ambil contoh Li Xianzong. Sekarang, tanpa mengandalkan jubah sihir Yin Yang, dia hanya berani mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengannya, tetapi dia tidak yakin akan menang. Paling banter, perbandingannya 50/50, atau bahkan 40/60. Tidak mungkin meningkatkan poin pengalaman saya sekarang. Alam roh solo saya belum tiba. Itu akan terjadi pada akhir Mei, saat turnamen arena sudah berakhir. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan tempur saya saat ini adalah melalui Yin Course. Semoga Little Round menepati janjinya dan segera memburu iblis penyihir. Tepat saat itu, dia tiba-tiba melihat sebuah unggahan. Tagar cara bermain turnamen arena di tahun-tahun sebelumnya. Memprediksi mode turnamen arena tahun ini tanda pagar. Apakah turnamen arena memiliki mode yang berbeda? Jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang, dan dia hendak mengklik unggahan itu ketika pintu kamar tidur tiba-tiba dibuka dengan kasar. Dia sudah mendengar langkah kaki itu, tetapi dia tidak terkejut dan dengan tenang menoleh. Namun, ketika Zhang Yuanxing melihat neneknya membawa sapu, wajahnya langsung menegang. Dia segera meletakkan ponselnya dan secara naluriah menegakkan punggungnya. Nenek menempelkan gagang sapu ke leher cucunya dan berkata dengan dingin dan acuh tak acuh. Kudengar kau dibiayai oleh seorang sugar daddy. Mengapa kamu meniru pamanmu? Mengapa kamu berusaha menjadi pria simpanan seperti dia? Reaksi pertama Zhang Yuanxing adalah, sepupuku mengkhianatiku. Namun kemudian ia berpikir bahwa sepupunya itu dewasa dan teguh pendirian, dan tidak akan pernah melakukan hal buruk seperti mengkhianati sepupunya yang lebih muda. Jadi ia dengan hati-hati menyelidiki. Siapa yang memberitahumu itu? Nenek mencibir. Dalam beberapa jam lagi, seluruh lingkungan akan membicarakannya. Bukankah kamu pulang kemarin dengan mobil sport wanita kaya? Jadi, itulah masalahnya. Zhang Yuanxing berpendapat, ini tidak membuktikan bahwa saya dibiayai oleh seorang sugar daddy. Nenek meliriknya dan berkata, apakah para penggosip akan peduli tentang ini? Lagi pula, dengan kepribadianmu, apa yang mustahil tentang kamu dipertahankan? Aku tidak akan heran jika kamu menjadi menantu seseorang di masa depan. Nenek membanting sapu dan berkata dengan marah. Katakan padaku, apakah kamu dibiayai oleh seorang sugar daddy?
Nenekku dari pihak ibu adalah wanita tradisional dan tidak akan pernah menerima cucunya dijadikan sebagai sugar daddy. Zhang Yuanxing kemudian mengulangi argumen yang sama yang telah ia gunakan untuk membujuk sepupunya. Setelah mendengar itu, ekspresi nenek sedikit melunak. Dia mengambil sapu dari leher cucunya dan berkata, "Nyata, memem." Zhang Yuanxing mengangguk cepat. "Nah, begitu baru." Nenek mengganti topik pembicaraan. "Jika kamu mengundangnya makan malam, aku akan mempercayaimu." Hah, Zhang Yuanxing tercengang. Nenek mencibir. "Jika aku begitu mudah mempercayai ceritamu yang sepihak itu, bukankah aku akan menyia-nyiakan puluhan tahun hidupku untuk menikahi kakekmu?" "Baiklah kalau begitu sudah diputuskan," kata nenek dengan tegas. "Kamu bisa menentukan waktunya sendiri. Kapan saja minggu ini boleh." Setelah mengatakan itu, dia mengambil sapu dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia perlu menjelaskan kepada para wanita yang lebih tua di lingkungan itu bahwa cucunya tidak dibiayai oleh seorang sugar daddy, tetapi memiliki pacar yang kaya. Patua Chen adalah seorang polisi seumur hidupnya dan memiliki reputasi baik di lingkungan sekitar. Reputasi keluarga Chen tidak bisa dirusak oleh bocah nakal ini. Meskipun reputasi family scum yang hidup menumpang pada istrinya sudah lama dikenal. Mengundang Guan Ya makan malam, mustahil, kau akan melupakannya dalam beberapa hari, pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Zhang Yuanxing harus mengakui bahwa dia sangat menyukai Guan Ya. Siapa yang tidak akan menyukai wanita seksi, bertubuh indah, dan berlekuk tubuh menawan. Selain itu, dia sangat tampan, dan sejak bergabung dengan perusahaan, dia telah menerima banyak perhatian dan bantuan. Sebagai seorang pemuda berusia 21 tahun yang bersemangat dan mudah sakit kepala hanya karena berpikir sedikit, wajar jika saya memiliki perasaan terhadap wanita yang lebih dewasa dan menawan seperti dia. Zhang Yuanxing dapat merasakan bahwa Guan Ya juga memiliki perasaan padanya. Sebenarnya, untuk menjalin hubungan romantis antara pria dan wanita, mereka tidak perlu melalui cobaan hidup dan mati, itu hanya sesuatu yang Anda lihat di drama televisi. Dalam hubungan romantis normal, orang seringkali saling mengenal dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kepribadian yang cocok, saling menyukai, dan secara alami mulai berkencan. Namun, dia dan Guan Ya jelas belum sampai pada titik itu. Mengundang Guan Ya ke rumahnya untuk makan malam sekaligus terasa agak tidak pantas. Bagaimana jika dia menolak, meskipun dia pandai bersosialisasi dan tidak akan peduli dengan menjaga harga diri? Mobil sport Guan Ya terlalu mencolok. Dia cantik, dan aku tampan serta muda, tapi penghasilanku tidak banyak. Tidak heran kalau aku dicurigai sebagai gigolo. Sejujurnya, para wanita tua ini hidup santai sambil menerima pensiun, tidak melakukan apapun selain bergosip. Dia mengeluh sambil mengklik postingan yang baru saja dibacanya. Tagar rekaman gameplay turnamen arena sebelumnya, memprediksi mode turnamen arena tahun ini tanda pagar. Pertama, mari kita bicara tentang tempat penyelenggaraan. Pada tahun-tahun sebelumnya, tempat penyelenggaraan hanya diperuntukkan bagi 5 geng utama. Ini mungkin sulit dipahami oleh pendatang baru. Izinkan saya menjelaskannya secara sederhana. Ada sesuatu yang disebut token geng. Token geng akan menghasilkan tempat eksklusif geng, yang hanya dapat dimasuki oleh anggota geng tersebut. Setelah menaklukkan Instance Guild, pemimpin guild menjadi administrator instance tersebut, memiliki beberapa hak istimewa dasar, termasuk kemampuan untuk memberikan izin sesuka hati. Ternyata tempat acaranya berada di Instance Guild dari Aliansi 5 Elemen, yang masuk akal. Di dunia nyata, akan sulit untuk memilih tempat untuk acara olahraga. Anda harus memilih beberapa daerah terpencil dan tak berpenghuni. Mengingat jumlah anggota Aliansi 5 Elemen, perjalanan skala besar akan berbahaya dan dapat diserang oleh profesi jahat. Kedua, lapangan olahraga rentan terhadap serangan nuklir oleh profesi jahat, yang mengakibatkan kematian banyak orang. Terakhir, jika para pejalan resmi mengevakuasi kota di bawah yurisdiksi mereka dalam skala besar, profesi jahat akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menciptakan kerusuhan. Zhang Yuanxing akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Ngomong-ngomong, dia juga punya instance khusus, tapi karena jumlah anggotanya belum penuh, instance khusus guild tersebut belum pernah diaktifkan. Kembali ke poin utama, turnamen arena dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar berfokus pada pertarungan di dalam ring, yang dipahami semua orang sebagai masuk ke dalam ring dan bertarung. Namun, dengan mempertimbangkan interaksi kelima elemen, turnamen arena tidak terlalu adil, sehingga kompetisi, berbasis skenario, telah ditambahkan secara acak. Ini adalah mode instance, multiplayer versus yang mirip dengan yang pernah dialami semua orang, kecuali bahwa di turnamen arena ini pertarungannya 1 lawan 1. Tahun ini, Sekte Tai dan Aliansi 5 Elemen bersama-sama menyelenggarakan turnamen arena, dan saya berani memprediksi bahwa akan ada lebih banyak elemen supernatural dalam kompetisi berbasis skenario. Semua orang harus segera mengumpulkan item dan material untuk melawan roh-roh jahat.
Komentar-komentar di bawah ini adalah prediksi Anda akurat. Jangan membuat prediksi lagi lain kali. Aku merasa seperti melihat sesuatu. Tapi di sisi lain, aku juga merasa seperti tidak melihat apapun sama sekali. Apakah Anda perlu memprediksi ini? Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahuinya. Meskipun banyak orang mengeluh, itu adalah postingan edukatif yang bagus untuk pendatang baru seperti saya. Kompetisi berbasis skenario itu tidak terduga sekaligus sangat logis, pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Arena berbasis adegan meningkatkan variabel, menguji tidak hanya keterampilan bertarung individu tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan eksternal, sehingga sangat meningkatkan kemungkinan yang lemah mengalahkan yang kuat. Zhang Yuanxing percaya bahwa ini adalah cara yang tepat untuk mendekati penjelajah alam roh, baik dalam situasi sesaat maupun dalam kenyataan. Yang penting adalah kemampuan keseluruhannya. Alih-alih sekadar memaksa kekuatan, fisikku cukup kuat untuk level 3, tapi bukan yang terbaik. Untungnya, aku memiliki jubah sihir Yin Yang. Yah, jubah sihir Yin Yang juga punya batasnya. Jubah ini menjadi sangat merepotkan saat menghadapi sesuatu yang kebal terhadap air dan api. Zhang Yuanxing menyimpan ponselnya, menyampirkan ranselnya di bahu, dan menuju ke Biro Keamanan Publik Distrik Kangyang. Bip-bip, saat aku berjalan menuju pintu masuk, aku mendengar suara seseorang memasukkan kata sandi di luar pintu keamanan. Tante, wanita yang masuk itu mengenakan pakaian rumahan kasual, dengan rambut ditata ikal modis. Wajahnya cantik dan penampilannya terawat. Dia adalah bibiku, Yuanzi. Bibinya dengan hangat menariknya, sambil mengeluarkan segepok uang kertas merah cerah dari sakunya. Ini uang saku dari bibimu. Meskipun pamanmu bilang anggota keluarga tidak perlu mengucapkan terima kasih secara khusus, bibimu tetap ingin berterima kasih padamu. Terima kasih, Bibi. Uangku sedang menipis sekarang. Terlalu mahal untuk mentraktir perempuan makan. Saat ini aku sedang pacaran. Lain kali kalau uangku menipis, Bibi, bisakah Bibi memberiku uang lagi? Zhang Yuanxing dengan senang hati menerima uang itu. Setelah mendengar itu, bibiku tersenyum lebih lebar lagi. Sebuah villa di pinggiran kota terpencil di utara. Villa dengan eksterior marmer putih ini dibangun di lereng gunung. Sebuah jalan raya lebar dan berkelok-kelok membentang dari pintu masuk villa, terhubung dengan jalan raya nasional di kaki gunung. Villa ini mencakup area seluas 2 hektar. Selain bangunan utama, villa ini juga memiliki halaman yang indah penuh dengan bunga, dan kolam renang besar di tengah halaman. Sekitar selusin wanita tinggi dan cantik yang mengenakan pakaian renang sedang bermain di kolam renang, saling mengoleskan tabir surya, atau membawa piring makanan antara halaman dan villa. Deretan meja ditata di sepanjang tepi kolam renang, dipenuhi dengan hidangan mewah dan anggur berkualitas. Sekilas, itu tampak seperti pesta besar, namun jika diperhatikan lebih teliti, akan terlihat bahwa tidak ada pria tambahan di sini, kecuali seorang pria kurus yang berbaring di kursi berjemur yang besar. Selain itu, para wanita cantik berbikini di villa tersebut, sambil bermain dan menikmati makanan mereka, sesekali melirik para pria. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan waspada. Pria kurus itu berkulit gelap dan sangat kurus sehingga hampir tidak memiliki lemak tubuh. Tulang rusuknya terlihat jelas di sepanjang dada dan perutnya. Pada saat itu, seorang wanita muda berkulit putih duduk di atas pinggangnya, menggigit bibir dan mengerutkan kening. Ia tampak menahan rasa sakit yang hebat, dan erangan kesakitan yang pelan sesekali keluar dari hidungnya. Kulit pria yang gelap dan kurus itu sangat kontras dengan kulit wanita yang berkulit cerah. Proses ini berlangsung lebih dari 10 menit. Gadis itu basah kuyup oleh keringat, bibirnya pucat, dan dia menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pria berkulit gelap dan kurus itu dengan santai menepis gadis itu dan berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya. Wanita jangkung yang sudah menunggu di sana cukup lama itu tampak ketakutan sebelum akhirnya duduk di pangkuannya. Wajahnya pucat pasi. Pria berkulit gelap dan kurus itu adalah Jenderal Ilahi Nafsu dari Uskup Perang, seorang master kabut tingkat 6, yang menduduki peringkat keempat di antara 8 jenderal besar. Jenderal Ilahi Nafsu bukanlah identitas alam rohnya. Identitas aslinya telah lama terlupakan. Sejak hari ia naik ke tingkat kesucian, ia berhenti menggunakan identitas sebelumnya. Asura menganugerahkan kepadanya kata, Nafsu. Jenderal Ilahi Nafsu, sesuai dengan namanya, bukanlah yang paling haus darah di antara iblis penyihir, tetapi hanya sedikit di dunia ini yang dapat menyainginya dalam hal nafsu. Last Divine General adalah pria mesum yang tak bisa menahan diri terhadap wanita cantik. Setiap wanita yang menjadi incarannya berakhir sebagai budak di dalam sangkar, digunakan untuk memuaskan nafsunya. Untuk wanita yang karena suatu alasan tidak bisa ia culik, ia akan menggunakan paksaan, rayuan, dan metode lain untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Akhirnya melatih mereka menjadi budak yang dapat dipanggil dan dipecat sesuka hati menggunakan metode uniknya. Selain itu, beberapa barang
berkualitas tinggi yang telah dilatih untuk patuh akan dikirim oleh Jenderal Ilahi Nafsu untuk melayani orang-orang sukses dan bahkan orang-orang berkuasa dan kaya di berbagai industri. Menjadi bagian dari jaringan dan koneksi Les Divine General. Saat Jenderal Ilahi Nafsu hendak mencapai puncaknya di tengah kegembiraan yang meluap, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Meskipun kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau, aku sudah menunggumu selama setengah jam, dan kesabaranku sudah habis. Jenderal Nafsu Ilahi menoleh dengan ekspresi garang. Dia benci diganggu saat sedang berbisnis. Namun ketika Jenderal Nafsu Ilahi melihat pria itu berbicara, keganasan di wajahnya langsung membeku. Kemudian, dia mendorong wanita itu ke samping, berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar. Bawahanmu memberi hormat kepada Raja Surgawi yang menakutkan. Di bawah payung berdiri seorang pemuda tampan dan elegan mengenakan setelan hitam, dengan 2 anting perak di cuping telinganya. Tatapannya sedingin ekspresinya, takutlah pada Raja Langit, pemimpin dari 4 Raja Langit, dan makhluk terkuat di bawah Asura. Tidak banyak yang diketahui tentang prestasinya, hanya 2. Pertama, dia mengalahkan Raja Iblis. Kedua, selir menawan dari Istana Dewa Air pernah bertarung sengit dengan Raja Langit Ketakutan. Hasilnya tidak diketahui. Tetapi Raja Langit Ketakutan tetaplah Raja Langit Ketakutan. Pemuda berjas hitam itu berkata dengan tenang. Mata kejahatan telah menghilang di kota. Sebelum menghilang, dia mencoba membunuh kepala Istana Zisha. Pergilah ke kota, teruskan operasional pasar gelap, dan sambil melakukannya, selidiki mengapa mata kejahatan menghilang. Raja Langit Mata Iblis telah menghilang. Orang gila itu akhirnya menemui ajalnya. Reaksi pertama Jenderal Nafsu Ilahi adalah terkejut. Jika dia harus menyebutkan siapa yang paling dia benci, itu pasti mata jahat, karena mata jahat pernah memburunya karena memperkosa dan membunuh seorang wanita yang lemah. Apakah ini masalah besar bagi iblis yang mempesona? Namun orang gila itu memiliki obsesi yang kuat untuk membersihkan dunia. Adapun perbuatan jahat iblis penyihir uskup perang, sikap mata iblis adalah mengabaikannya dan membunuh mereka jika dia melihatnya. Jenderal Ilahi Nafsu begitu ketakutan sehingga ia melarikan diri kembali ke markas, dan Suralah yang akhirnya meredakan konflik tersebut. Sejak saat itu, Jenderal Ilahi Nafsu tidak pernah pergi ke tempat manapun di mana mata iblis berada. Bawahanmu patuh, jawab Jenderal Dewa Nafsu dengan hormat. Pria muda berjas hitam itu mengangguk sedikit. Pandangannya menyapu para wanita cantik itu dan tertuju pada pintu masuk villa. Dia berkata, saat saya tiba, saya mendapati gerbang villa terkunci. Mengapa terkunci? Bukankah villa-villa itu gratis? Setelah mendengar itu, Jenderal Dewa Nafsu langsung berkeringat dingin dan tergagap. Mereka bebas. Mereka bebas. Jika mereka ingin keluar, saya akan segera membuka pintunya. Saya tidak akan pernah berani membatasi kebebasan mereka. Setiap orang dilahirkan bebas, dan tidak seorang pun boleh membatasi kebebasan orang lain dengan alasan apapun. Bahkan saat berhadapan dengan mata iblis, dia masih bisa melakukan upaya terakhir. Jika orang ini menjadi kejam, dia tidak akan punya kesempatan untuk berjuang sama sekali. Raja Langit yang menakutkan mengangguk puas. Suaranya acuh tak acuh. Jika aku melihatmu mengunci pintu lagi, bersiaplah untuk kembali ke alam roh. Kasihan mata iblis, dia telah kehilangan kebebasannya. Aku tidak bisa mentolerir ini. Aku harus menyelamatkannya. Jenderal Dewa Nafsu bersujud di tanah. Bawahanmu pasti akan menemukan kebenaran di balik hilangnya mata iblis. Saat ia mendongak, ia mendapati bahwa Raja Langit yang penakut telah pergi. Di belakang gedung Biro Keamanan Publik, terdapat bangunan kaca 2 lantai. Di bawah bimbingan Guanya, Zhang Yuanxing masuk ke forum resmi di komputernya, mengklik opsi pendaftaran populer yang baru ditambahkan di halaman utama, memasukkan ide alam rohnya, dan kemudian memasukkan kode verifikasi ponsel untuk mengkonfirmasi pendaftarannya. Baiklah, Guanya, yang berdiri di samping meja, mengangguk sedikit. Terima kasih, Saudari Guanya. Apakah Anda ada waktu luang hari ini? Apakah Anda mau datang ke rumah saya untuk makan malam? Tanya Zhang Yuanxing ragu-ragu. Guanya mengamatinya sejenak dan terkekeh. Apakah kau sedang mengujiku? Ah, tak ada rahasia kecil pun yang bisa disembunyikan dari Scout. Zhang Yuanxing mengatakan yang sebenarnya. Sepupuku memberitahu nenekku tentang promosi itu, dan keluargaku ingin mentraktirmu makan malam sebagai ucapan terima kasih. Scout hanya bisa melihat petunjuk, tetapi tidak bisa membaca pikiran. Alasan Zhang Yuanxing sangat masuk akal. Nenekmu sudah bertemu denganku. Mari kita bicarakan hal ini setelah turnamen arena. Guanya tidak menolak, tetapi dia juga tidak langsung setuju. Oh iya, nenek sudah bertemu dengannya. Nenek pasti akan berpikir bahwa aku pernah berhubungan dengan Guanya sekitar waktu itu. Zhang Yuanxing hampir bisa menebak apa yang nenek bayangkan ketika dia bertemu Guanya. Seorang petugas keamanan cantik datang ke rumahnya untuk menyelidiki sebuah kasus. Setelah melihat cucunya yang tampan, ia diliputi nafsu dan diam-diam mulai merayunya.
hingga akhirnya berhasil memikat hati cucunya yang polos. Atau, sang cucu bertemu dengan seorang petugas keamanan yang cantik, terus-menerus merayunya, dan akhirnya wanita yang berkemauan keras itu tidak bisa menolak kegigihannya, dan mereka pun menjalin hubungan. Jika itu yang terjadi, sang nenek pasti akan menyimpan dendam, berpikir bahwa Guan Ye menggunakan posisinya untuk merayu cucunya. Jika yang terjadi adalah pilihan kedua, nenek akan sangat senang, berpikir bahwa cucunya memang sangat pintar dan benar-benar berhasil memenangkan hati petugas keamanan. Hal yang sama dapat memunculkan sikap yang sangat berbeda tergantung pada sudut pandangnya. Saudari Guan Ye, apakah kau akan berpartisipasi dalam turnamen arena? Tanya Zhang Yuanxing. Aku sedang mempertimbangkannya, kata Guan Ye sambil mengerutkan kening. Jika saya ikut serta dalam turnamen arena, senapan saya mungkin tidak akan bisa digunakan. Dan Anda tahu, para scout di tahap luar biasa kekurangan keterampilan menyerang yang kuat dan sulit bagi mereka untuk mencapai hasil yang baik. Senapannya adalah jenis senapan yang jika Anda bisa bertahan melawannya, Anda akan baik-baik saja. Jika Anda tidak bisa membela diri terhadapnya, Anda akan celaka. Hampir tidak ada kemungkinan untuk berhenti sebelum titik tertentu. Jadi properti semacam itu tidak diperbolehkan di turnamen arena. Segala benda yang dapat membunuh dengan satu pukulan dilarang untuk digunakan. Zhang Yuanxing berseru, oh, lalu menambahkan. Jadi ketua regu juga tidak akan ikut berpartisipasi. Guan Ye mengangguk dan tersenyum. Tapi dia pasti tidak akan mengakui bahwa dia menyerah dalam kompetisi karena dia tidak cukup kuat. Zhang Yuanxing juga tertawa. Aku yakin dia akan mengatakan bahwa turnamen arena hanyalah tentang ditatap seperti monyet, yang sama sekali tidak elegan, dan aku menolak untuk berpartisipasi. Setelah mengatakan itu, Zhang Yuanxing mengintip ke dalam kantor ketua regu dan berteriak. Panglima, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam turnamen arena? Beberapa detik kemudian, Li Dongs keluar sambil bersandar pada tongkatnya dan memarahi. Jangan berteriak di area kantor, itu sangat tidak sopan. Aku tidak akan ikut serta. Zhang Yuanxing kemudian bertanya, mengapa? Li Dongs berkata dengan ekspresi serius, karena bertarung di depan banyak orang itu tidak elegan, dan aku tidak suka diperhatikan seperti monyet. Zhang Yuanxing dan Guan Ye saling tersenyum. Apa yang kau tertawaan? Li Dongs mengerutkan kening. Kami tidak tertawa, kalian baru saja tertawa. Keesokan sorenya, Zhang Yuanxing berulang kali menyegarkan forum resmi dan akhirnya melihat daftar 20 teratas, yang disusun oleh para sarjana melalui analisis dan perbandingan data besar. Tanda pagar daftar 20 teratas alam suci otoritas termasuk Sekte Tai, tanda pagar. Tanda pagar daftar 20 teratas alam transendensi otoritas termasuk Sekte Tai, tanda pagar. Aku penasaran aku akan berada di peringkat berapa. Zhang Yuanxing dengan antusias mengklik unggahan kedua. PS, saya merekomendasikan Let Go of My Painted Skin Fairy, karya Xin Yi. Ceritanya sangat bagus. Semua orang harus membacanya. Saya mengoreksi kesalahan ketik terlebih dahulu, lalu memperbaikinya. Agar dapat menulis dengan benar, saya menghapus Honor of Kings, dan akan berhenti menggunakannya mulai sekarang. Memulai lembaran baru.